pernikahan adik ipar. Ibu mertua bilang, restoran penuh, sebaiknya keluargamu tidak usah datang. Aku tersenyum, mengiyakan, dan membelikan seluruh keluargaku tiket ke Bali. Hari itu, keluarga suamiku meneleponku puluhan kali dan suara ibu mertuaku terdengar panik. Malam itu, makan malam keluarga seperti biasa berlangsung dalam suasana yang cukup tenang di rumah mertuaku. Ibu mertuaku, Suryani, selalu menuntut agar semua orang berkumpul untuk makan malam. Beliau menganggapnya sebagai tradisi keluarga yang baik. Di atas meja, terhidang berbagai masakan yang telah kusiapkan dengan cermat sejak siang hari. Semua hidangan favorit suamiku, Dimas, dan kedua orang tuanya. Aku meletakkan sepotong ikan bakar di piring ibu mertuaku. Beliau mengangguk sekilas dan memulai percakapan. Nah, tinggal seminggu lagi sampai pernikahan Pandu. Hampir semuanya sudah siap, tinggal hal-hal kecil saja, katanya. Aku tersenyum dan menyahut, iya, syukurlah semuanya berjalan lancar. Pandu dan Rani pasangan yang serasi sekali, ya Bu? Dimas, suamiku, yang saat itu sedang melahap nasi dan rendang porsi besar, menggumam setuju. Betul itu Bu. Dan hampir semua tamu penting sudah diundang. Semua mitra bisnis penting Papa dan teman-teman bisnisku. Pernikahan ini harus diadakan sedemikian rupa sehingga semua orang terkesan, lanjut Ibu Suryani. Ayah mertuaku, Bapak Wisnu Prayoga, berdeham dengan bangga. Tentu saja putra bungsuku menikah tidak bisa biasa-biasa saja. Hotel Mahameru adalah tempat paling mewah di Jakarta. Biar semua orang melihat status keluarga kita. Suasananya terasa bahagia, dan aku pun ikut senang untuk adik iparku. Aku menoleh ke arah Dimas untuk bertanya, apakah kami perlu pergi berbelanja akhir pekan ini untuk hari penting itu, ketika tiba-tiba dia menatapku dengan ragu dan berkata dengan suara pelan, tetapi cukup keras untuk didengar semua orang. Nisa, sayang, ada sesuatu yang perlu aku bicarakan denganmu. Aku menatapnya, merasakan firasat buruk dari sorot matanya. Ya, katakan saja, tentu. Dimas meletakkan sendoknya, menatap kedua orang tuanya seolah mencari persetujuan, lalu kembali menoleh padaku. Begini, di pernikahan Pandu nanti, sebagian besar tamu adalah mitra bisnis penting Papa dan aku. Kamu tahu kan, semua orang berkedudukan, mereka akan datang dan melihat keluarga kita. Jadi, aku berpikir, mungkin kali ini kita tidak perlu mengundang orang tua dan kerabatmu. Setiap kata Dimas terasa seperti jarum yang menusuk jantungku. Aku membeku, garpu di tanganku nyaris jatuh. Udara di ruang makan terasa berat. Ibu mertuaku segera menimpali dengan suara yang manis dibuat-buat. Anissa, jangan salah paham dengan Dimas. Dia hanya memikirkan kebaikan keluarga kita. Tamu-tamu Papa itu semuanya direktur dan presidir perusahaan. Orang tuamu kan orang sederhana, mereka akan merasa tidak nyaman di tempat semewah itu. Dan kerabatmu yang lain, nanti kalau mereka salah bicara bagaimana? Ini bisa jadi pukulan bagi reputasi keluarga kita. Aku mendengar setiap kata. Itu bukan nasihat, melainkan penghinaan yang dibungkus dengan gula-gula. Selama 3 tahun menikah, aku sudah terbiasa dengan keluarga suamiku yang memandang rendah latar belakangku yang sederhana. Ayahku seorang guru pensiunan, ibuku berdagang di pasar. Dibandingkan dengan kerajaan bisnis mereka, tentu bagai bumi dan langit. Tapi aku tidak pernah menyangka di hari yang begitu membahagiakan, mereka bisa memperlakukan keluargaku seperti ini. Takut kami akan mempermalukan mereka. Ternyata, di mata mereka, orang tuaku yang telah melahirkan dan membesarkanku adalah aib yang memalukan. Aku mengangkat mata menatap Dimas, pria yang kucintai, pria yang kunikahi. Dia menghindari tatapanku, tampak sedikit malu, tetapi jelas tidak berniat menarik kembali kata-katanya. Keheninganku dia anggap sebagai persetujuan. Nah, baguslah kalau kamu mengerti. Kita kan satu keluarga, harus saling memikirkan. Ayo, makan lagi, keburu dingin. Suapan di mulutku terasa pahit. Kerongkonganku tercekat, aku tidak bisa menelannya. Aku meletakkan alat makanku, berusaha berbicara setenang mungkin. Ya, aku sudah mengerti. Aku sudah kenyang. Dengan izin kalian, aku akan naik ke kamar. Aku berdiri, sedikit menunduk, dan bergegas ke lantai atas. Aku tidak ingin mereka melihat air mata yang siap tumpah dari mataku.
Setelah menutup pintu kamar, akhirnya aku membiarkan air mata mengalir deras. Semua sakit hati yang terpendam selama 3 tahun akhirnya meledak. Aku telah mengorbankan banyak hal untuk keluarga ini. Tabunganku, bonus kerjaku, bahkan apartemen yang kami tinggali sebagian besar dibeli dengan uang dari orang tuaku, meskipun di atas namakan kami berdua. Aku berusaha menjadi istri dan menantu yang baik, berharap mendapatkan sedikit rasa hormat. Dan apa yang kudapatkan sebagai balasannya, penghinaan dan pelecehan yang memuakkan ini. Air mata terus mengalir di pipiku, tetapi di dalam, api lain mulai menyala. Kesabaranku sudah habis. Mereka menghinaku. Baiklah, akan kutunjukkan pada mereka konsekuensinya. Aku menyeka air mataku. Rasa lemah itu hilang, digantikan oleh tekad yang dingin. Aku membuka aplikasi travel di ponselku. Tujuan, Bali. Tanggal keberangkatan, Sabtu 25 Desember. Hari pernikahan Pandu Prayoga. Jumlah tiket, 5, untukku, kedua orang tuaku, kakakku, dan istrinya. Keluargaku sudah saatnya berlibur, jauh dari orang-orang munafik ini. Tiket berhasil dibeli. Konfirmasi masuk. Aku tersenyum dingin. Dalam drama ini, aku tidak akan lagi bermain sendirian. Keesokan paginya, dengan dalih mengunjungi orang tua, aku mulai mempersiapkan rencanaku. Melihatku, ibu langsung khawatir. "Nduk, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Ada masalah lagi dengan suamimu?" Aku memaksakan senyum. "Enggak bu, enggak ada apa-apa. Cuma banyak pekerjaan akhir tahun. Sedikit lelah. Aku tidak ingin membuat mereka sedih seketika. Aku menunggu hingga makan siang, ketika kakakku Bima dan istrinya Citra juga datang. Baru saat itulah aku perlahan memulai. Ibu, Bapak, Mas Bima, Mbak Citra, ada yang ingin Anissa sampaikan." Semua orang meletakkan sendok mereka dan menatapku. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. Aku sudah membelikan kita semua tiket ke Bali. Sabtu depan kita berangkat untuk 5 hari. Bapak terkejut. "Ke Bali? Kenapa mendadak sekali? Sabtu depan kan pernikahan adik iparmu?" Ibu juga ikut cemas. "Benar Nduk, itu kan hari penting orang. Kita ini besan, bagaimana mungkin kita tidak hadir? Apa kata orang nanti?" Aku tahu mereka akan bereaksi seperti itu. Dengan tenang aku menjelaskan semuanya. Aku menceritakan percakapan semalam kata demi kata, dari sikap Dimas hingga ucapan ibu mertuaku yang merendahkan. Aku tidak menangis. Suaraku datar, tetapi setiap kata syarat dengan rasa sakit dan kekecewaan. Ketika aku selesai, keheningan menyelimuti rumah. Mata ibu berkaca-kaca. Beliau sedih putrinya harus menanggung penghinaan seperti itu. Wajah bapak, pria paling baik hati yang seumur hidupnya mengabdi di sekolah, mengeras karena amarah. Kakakku, Bima, memukul meja dengan kepalan tangannya. Kurang ajar. Berani-beraninya keluarga brengsek itu memperlakukan adikku seperti ini. "Bu, Pak, menurutku tindakan Anissa sudah sangat tepat. Kita tidak punya urusan di pernikahan itu. Buat apa datang kalau hanya untuk dihina lagi? Liburan ya liburan." Citra, kakak iparku, menggenggam tanganku. "Nisa, kamu sudah cukup banyak bersabar. Lakukan apa yang menurutmu benar. Kami semua akan selalu mendukungmu." Bapak terdiam lama. Dia menatapku dengan campuran rasa iba dan bangga. "Maafkan kami, Nisa," katanya dengan suara lirih. "Bapak dan ibu yang tidak bisa memberimu lebih, sampai kamu harus menahan semua ini di keluarga orang." Aku buru-buru menggeleng. "Ini bukan salah kalian. Aku tidak pernah malu dengan keluargaku. Aku hanya kecewa karena telah memilih orang yang salah. Dengan perjalanan ini, aku ingin kita semua beristirahat dan bersenang-senang sebagai kompensasi atas semua sakit hatiku. Anggap saja putri kalian mengajak jalan-jalan." Pada akhirnya, seluruh keluargaku mendukungku. Kekhawatiran awal mereka berganti menjadi kemarahan dan dukungan penuh. Ibu menyeka air matanya dan mulai bersemangat membahas pakaian apa yang akan dibawa. Kakakku mulai mencari tempat-tempat menarik di Bali melalui internet. Melihat senyum di wajah orang-orang yang kusayangi, aku tahu keputusanku benar. Ini bukan sekadar perjalanan, ini adalah sebuah deklarasi. Deklarasi bahwa aku, Anissa Wulandari, dan keluargaku, bukanlah orang yang bisa dihina tanpa perlawanan. Harga diri kami tidak bisa dibeli dengan kemewahan palsu.
dan perjalanan ke Bali ini adalah langkah pertamaku menuju kebebasan. Rabu malam, 3 hari sebelum pernikahan, aku pulang kerja. Saat memasuki kamar tidur, aku melihat Dimas duduk di tempat tidur dengan wajah muram. Di kakinya tergeletak koperku yang sudah terisi, terbuka, dan pakaianku berserakan di lantai. Aku tahu dia sudah menemukan semuanya. Jelaskan apa maksud semua ini? Kamu mau pergi kemana? Dimas melompat berdiri. Suaranya penuh tuduhan. Aku dengan tenang meletakkan tasku dan mulai memunguti pakaian, melipatnya satu persatu dengan rapi. Seperti yang kamu lihat, aku mau liburan. Liburan? Kamu sudah gila? Sabtu ini pernikahan Pandu. Kamu tidak tahu? Kamu itu kakak iparnya, bagian dari keluarga. Kamu mau pergi di hari sepenting ini? Dia nyaris berteriak. Kemarahan mengubah wajah tampannya. Aku berhenti dan menatap lurus ke matanya. Bagian dari keluarga? Bukankah kamu yang bilang kalau keluargaku tidak pantas hadir di pernikahan kalian karena takut dipermalukan? Kalau begitu, untuk apa aku tetap di sini? Menjadi boneka cantik, tersenyum pada tamu, dan berpura-pura seolah kita keluarga yang bahagia dan sempurna? Maaf, aku bukan aktris. Dimas terdiam. Dia tidak menyangka akan mendapat perlawanan setegas ini. Setelah ragu sejenak, dia bergumam, Aku hanya asal bicara. Jangan membesar-besarkan masalah. Ini urusan keluarga kita. Jangan dibawa keluar. Aku tidak membawa apa-apa keluar. Aku hanya membawa keluargaku berlibur ke tempat di mana mereka diterima dan dihormati. Bukan dianggap aib, suaraku sedingin es. Perdebatan kami semakin memanas. Dimas tidak mengakui kesalahannya, hanya mengulang satu kata, reputasi. Reputasinya, reputasi keluarganya. Dia takut teman-teman dan mitra bisnisnya akan berbisik-bisik jika tidak melihat kakak ipar di pernikahan adiknya. Keegoisannya membuatku muak. Saat itu ponsel Dimas berdering. Dia melihat layarnya, wajahnya berubah, dan buru-buru menjawab sambil berjalan ke sudut kamar. Meskipun dia berusaha bicara pelan, aku bisa mendengar beberapa kalimat. Ibu Marina? Ya, saya mengerti. Jangan khawatir, saya sedang menyelesaikannya. Uangnya pasti ada sebelum pernikahan. Ibu Marina? Aku mengerutkan kening. Itu manajer dari Hotel Mahameru yang mengurus pernikahan Pandu. Kenapa dia menelepon Dimas dengan nada mendesak seperti menagih utang? Melihat tatapan curigaku, Dimas cepat-cepat mengakhiri teleponnya. Dia berbalik ke arahku, dan nadanya berubah 180 derajat. Dia mendekat, mencoba meraih tanganku. Anissa, sayangku, aku tadi cuma emosi. Jangan marah, ya. Kita selesaikan baik-baik, jangan pergi kemana-mana. Oke? Perubahan mendadak ini membuatku waspada. Ada sesuatu yang terjadi, kan? Dimas tampak gugup. Tidak ada apa-apa. Hanya ada sedikit masalah di perusahaan. Tetapi intuisi wanitaku mengatakan ada yang tidak beres. Telepon dari Ibu Marina itu jelas terkait dengan uang, dan kenapa dia menelpon Dimas bukan ayahnya yang menjadi penyelenggara utama. Tiba-tiba sebuah pikiran melintas di benakku. Bonus tahunanku. Setiap tahun aku mendapatkan bonus yang sangat besar, dan tahun ini aku baru saja menerimanya. Mungkinkah? Aku menatap Dimas lekat-lekat. Suaraku menajam. Sisa pembayaran 200 juta untuk catering. Kalian berencana membayarnya dengan bonusku, kan? Wajah Dimas memucat. Kengerian di matanya mengkhianatinya. Dia tergagap, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Anissa, bagaimana kamu bisa tahu? Jadi, itu benar. Ternyata, di balik penghinaan ini, tersembunyi intrik keuangan yang kotor. Mereka tidak hanya merendahkan keluargaku, tetapi juga berencana menguras uang hasil jerih payahku. Kemarahan mendidih dalam diriku dengan kekuatan baru. Dimas Prayoga, kamu dan keluargamu tidak henti-hentinya membuatku terkejut. Aku tertawa getir. Kalian menginginkan uangku, tapi di saat yang sama, merendahkan keluargaku. Tidakkah menurut kalian itu terlalu serakah dan licik? Pertarungan pertama ini telah membuka sebagian kebenaran, tapi aku tahu ini belum semuanya. Pengakuan diam-diam dari Dimas menjadi percikan yang menyulut Tong Mesiu. Amarahku begitu besar sehingga aku tidak ingin lagi menjaga kepura-puraan di hadapannya.
Aku langsung membuka aplikasi M-Banking di ponsel dan masuk ke riwayat rekening bersama kami. Sejarah transaksinya sangat jelas. Sejumlah besar uang, tepatnya 200 juta, ditransfer 3 hari yang lalu. Penerima, Wisnu Prayoga, ayah mertuaku. Aku menyodorkan layar ponsel ke wajah Dimas. Dan ini apa? Jelaskan, kenapa kamu seenaknya mentransfer 200 juta dari rekening bersama ke papa tanpa memberitahuku sepatah kata pun? Dimas menatap layar. Wajahnya benar-benar pucat pasi. Dia mundur selangkah, mulutnya ternganga, tidak bisa mengucapkan satu kata pun untuk membela diri. Aku melanjutkan, setiap kata seperti cambukan pada kebohongannya. Biar ku tebak, kamu dan keluargamu sudah merencanakan semuanya. Kalian tahu aku akan segera menerima bonus tahunan, jadi kalian dengan berani memesan pesta mewah untuk adikmu demi pamer. Kalian mentransfer uangku diam-diam, lalu menciptakan alasan untuk menghina keluargaku agar aku tidak mengundang mereka. Dengan begitu, kalian mendapatkan pernikahan mewah dengan uangku dan pada saat yang sama tidak dipermalukan oleh besan dari kampung. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Benar kan? Aku sendiri tidak mengenali suaraku. Dingin dan penuh sarkasme. Dimas gemetar. Dia jatuh terduduk di tempat tidur, menundukkan kepalanya. Maafkan aku, orang tua yang memaksaku. Aku tidak punya pilihan lain. Dipaksa? Aku tertawa keras, tawa yang getir. Dimas, jangan salahkan orang lain. Kamu pria dewasa, punya pekerjaan, punya keluarga sendiri. Tapi kamu tidak pernah sekalipun berani membela istrimu. Selama 3 tahun ini, aku sudah cukup bersabar. Aku mulai menyebutkan satu persatu, bukan untuk pamer, tapi untuk membongkar sifat parasit seluruh keluarganya. Tahun pertama pernikahan kita, ibumu ingin merenovasi dapur sesuai Feng Shui, aku memberinya 80 juta. Tahun kedua, ayahmu ingin ganti mobil agar tidak malu di depan teman-temannya, aku memberikan lagi 200 juta. Ulang tahun ibumu, tas desainer, adikmu kuliah di luar negeri, uang saku bulanannya juga aku yang bayar. Apartemen ini 80% dibayar oleh orang tuaku, tapi atas nama kita berdua. Kamu bisa hitung berapa banyak yang sudah aku habiskan untuk keluargamu selama 3 tahun ini. Seluruh tabunganku, semua hasil jerih payahku masuk ke dalam lubang tanpa dasar itu. Dan apa balasannya? Kalimat takut dipermalukan. Semakin banyak aku bicara, semakin sesak dadaku oleh rasa sakit hati. Aku begitu bodoh, begitu buta. Kukira jika aku berusaha sekuat tenaga merawat mereka, aku akan dicintai dan dihormati. Tapi aku salah. Bagi mereka, aku hanyalah sebuah mesin ATM. Mesin ATM yang latar belakangnya tidak cukup terhormat untuk dipamerkan kepada orang lain. Dimas diam. Dia tidak bisa menyangkal satu kata pun dariku karena semua itu benar, terbukti oleh riwayat transaksi bank. Keheningannya membuatku semakin kecewa. Pada pria ini, aku hanya melihat kepengecutan dan kelemahan karakter. Semua cintaku, semua pengorbananku untuknya, tiba-tiba terasa konyol. Aku sudah memutuskan, kataku dengan tegas. Kita cerai, Ivan. Aku tidak, Ivan. Aku tidak bisa lagi hidup dengan suami yang tidak punya tulang punggung dan keluarga yang hanya melihatku sebagai sumber uang. Apartemen ini akan kita jual dan uangnya kita bagi sesuai kontribusi masing-masing. Dan uang yang kuhabiskan untuk keluargamu, anggap saja itu sedekah. Sedekah untuk orang-orang miskin jiwa. Setelah mengatakan itu, aku menarik koperku menuju pintu. Aku tidak ingin tinggal di rumah ini sedetik pun lebih lama. Segalanya di sini menyesakanku dengan kepalsuan. Dimas panik dan berlari ke pintu, menghalangi jalanku. Tidak, aku tidak setuju cerai. Nisa, jangan pergi, aku salah. Aku tahu aku salah. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tapi aku tahu kata-katanya bohong. Dia tidak takut kehilangan aku, dia takut kehilangan mesin ATM-nya. Dan mungkin dia takut akan sesuatu yang lain. Sesuatu yang akan segera ku ketahui. Keributan kami di dekat pintu menarik perhatian seluruh keluarga. Orang tuanya dan Pandu sendiri, sang calon pengantin, berlari ke lantai atas. Melihatku dengan koper, siap pergi, ibu mertuaku langsung mengubah topengnya. Wajah manisnya yang biasa berubah menjadi ketus dan tajam. Kamu ini mau apa? Mau kemana malam-malam begini bawa koper?
Mau membuat keributan di rumah ini. Pandu juga ikut menimpali dengan nada mencela. Mbak Ipar, kalau ada masalah, ayo kita bicarakan baik-baik. Sebentar lagi pernikahanku. Kenapa Mbak malah bikin gara-gara? Ini tidak pantas. Aku menatap seluruh keluarga mereka, orang-orang egois ini, dan aku merasa ingin tertawa. Aku menepis tangan Dimas dan menjawab dengan dingin, aku mau pergi kemana, itu bukan urusan kalian. Dan untuk pernikahanmu, Pandu, aku tidak wajib tinggal. Aku dan Dimas akan bercerai. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang mengikat kita. Kata bercerai membuat mereka semua terperangah. Bapak Wisnu, ayah mertuaku yang selalu bersikap angkuh, akhirnya kehilangan ketenangannya. Cerai, apa yang kamu katakan? Kamu sadar tidak dengan ucapanmu? Apa salah putraku sampai kamu minta cerai? Tanyakan pada putra kesayangan Anda apa yang telah dia perbuat? Jawabku tanpa sedikit pun rasa hormat. Konflik memanas. Mereka mulai menyalahkanku. Mengatakan aku menantu tidak tahu berterima kasih, istri yang tidak memikirkan suami, bahwa aku membuat keributan karena masalah sepele dan menghancurkan keluarga. Wajah asli mereka, yang jelek dan arogan, akhirnya terlihat. Melihat bahwa kata-kata tidak akan mempan padaku, Pandu tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak kusangka. Dia mengeluarkan secari kertas dari sakunya dan melemparkannya ke arahku. Baca ini, baru putuskan mau pergi atau tidak. Kertas itu jatuh di kakiku. Itu adalah lembar hasil laboratorium dari sebuah klinik kandungan. Nama pasien, Anissa Wulandari. Hasil, hamil 6 minggu. Kepalaku pusing. Aku hamil? Kenapa aku tidak tahu? Memang, belakangan ini aku sering merasa lelah, nafsu makanku hilang, dan siklus menstruasiku tidak teratur. Tapi aku mengira itu semua karena stres pekerjaan akhir tahun. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku hamil. Sementara aku berdiri termangu, Dimas, seperti orang tenggelam yang meraih sedotan, langsung mengubah taktiknya. Kepanikannya berganti menjadi kemenangan. Dia mengambil kertas itu dan menyodorkannya ke hadapanku. Suaranya penuh ancaman. Nisa, lihat, kamu sedang mengandung darah dagingku, pewaris keluarga Prayoga, dan sekarang kamu masih mau bercerai? Kamu mau anak kita lahir tanpa ayah? Tegas sekali kamu. Ibu Suryani langsung menyambung dengan nada seolah memberiku anugerah. Betul itu. Demi cucuku, kami akan memaafkan kelancanganmu kali ini. Cepat, singkirkan kopermu, dan kita turun. Kita bicara baik-baik, jangan sampai membahayakan bayi. Mereka telah membuka kartu mereka. Ternyata mereka sudah tahu tentang kehamilanku. Mereka diam-diam mengikutiku, mendapatkan hasil tesku, dan sekarang menggunakan bayiku yang belum lahir sebagai senjata, sebagai rantai untuk menahanku, untuk memaksaku terus menanggung eksploitasi dan penghinaan mereka. Kekejaman dan perhitungan mereka membuatku bergidik. Mereka tidak peduli padaku atau pada bayi ini. Bagi mereka, dia hanyalah alat, kartu truf untuk mengendalikanku. Melihat wajah penuh kemenangan Dimas, melihat sikap angkuh keluarganya, semua keraguanku lenyap. Jika aku tinggal, di lingkungan seperti apa anakku akan tumbuh? Apa yang akan dia pelajari dari ayah yang pengecut, nenek yang serakah, dan keluarga yang penuh intrik? Tidak, aku tidak bisa membiarkan anakku menjalani kehidupan seperti itu. Aku menatap lurus ke arah Dimas dan seluruh keluarganya. Aku tidak lagi berteriak, tidak lagi berdebat. Suaraku terdengar sangat tenang. Bayi ini anakku, aku akan membesarkannya sendiri. Dan soal perceraian, tidak ada yang berubah. Setelah mengatakan itu, tanpa ragu aku menarik koperku, melewati mereka, dan melangkah keluar dari pintu yang telah menjadi penjaraku selama 3 tahun terakhir. Teriakan dan kutukan mereka terdengar di belakangku, tetapi aku tidak menoleh. Keluar dari rumah itu, aku merasakan angin malam yang dingin, tetapi hatiku terasa luar biasa ringan. Aku bebas. Aku menyetop taksi tanpa tujuan yang pasti. Duduk di dalam mobil, memandangi lampu kota yang berlalu lalang, akhirnya aku bisa bernapas lega. Tanganku tanpa sadar menyentuh perutku, tempat kehidupan kecil tumbuh. Ini bukan beban, melainkan pendorong semangat. Anak ini hanya milikku, dan demi dia, aku harus menjadi lebih kuat. Aku memutuskan untuk sementara tinggal di rumah kakakku.
Kemunculanku dengan koper di tengah malam membuat mereka sangat cemas. Setelah mendengarkan ceritaku, terutama tentang kehamilan dan bagaimana keluarga suamiku menggunakannya untuk memeras, Bima menjadi merah padam karena marah dan ingin segera pergi menemui Dimas untuk memberinya pelajaran. Citra nyaris tidak berhasil menenangkannya. Dia memelukku, menghiburku. "Jangan khawatir, tinggallah di sini. Ini juga rumahmu. Soal bayi, apapun keputusanmu, kami akan mendukungmu." Kehangatan keluarga membuat hatiku tersentuh. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan masa depan, tentang bayi, tentang pertarungan perceraian yang akan datang. Aku tahu keluarga Dimas tidak akan melepaskanku begitu saja, terutama ketika mereka memiliki sandera seperti ini. Tenggelam dalam pikiranku, tiba-tiba aku merasakan getaran ponsel. Pesan baru dari nomor tak dikenal. Isinya singkat tetapi membuatku terlonyak. "Anissa Wulandari. Apakah Anda ingin tahu kenapa Dimas Prayoga setiap bulan mentransfer 10 juta kepada seorang wanita bernama Tania, seorang guru?" Aku membeku. "Tania, seorang guru? Aku belum pernah mendengar nama itu dari Dimas. Kenapa dia harus mentransfer uang ke wanita lain setiap bulan? 10 juta, sebulan bukan jumlah yang kecil." Pertanyaan berkerumun di kepalaku. Siapa orang ini? Dari mana dia tahu? Dan kenapa dia memberitahuku sekarang? Firasat buruk menyelimutiku. Intuisi mengatakan bahwa di balik pesan ini tersembunyi kebenaran yang lebih mengerikan dari yang sudah ku ketahui. Jari-jariku gemetar saat mengetik balasan. "Anda siapa dan kenapa memberitahu saya ini?" Balasan datang beberapa detik kemudian. "Saya adalah orang yang ingin membantu Anda mendapatkan keadilan. Jika ingin tahu kebenarannya, temui saya besok jam 9 pagi di Cafe Cempaka di Jalan Merdeka. Datanglah dan Anda akan tahu." Aku menatap pesan itu, jantungku berdebar kencang. Di satu sisi, aku takut-takut akan jebakan atau kebenaran baru yang lebih menyakitkan. Di sisi lain, rasa penasaran dan keinginan untuk mengetahui wajah asli pria yang pernah kucintai mendorongku maju. Aku tidak bisa lagi hidup dalam ketidaktahuan. Sekeji apapun kebenarannya, aku harus mengetahuinya. "Baik, saya akan datang." Setelah mengirim pesan terakhir, aku meletakkan ponselku. Malam panjang lainnya dimulai, tetapi kali ini rasa sakit dan amarahku bercampur dengan kecurigaan dan ketakutan samar akan apa yang akan terungkap. Keesokan paginya, aku tiba di Cafe Cempaka tepat waktu. Aku memilih meja di sudut yang memberiku pandangan ke seluruh ruangan. Jantungku berdebar karena cemas dan gugup. Aku tidak tahu siapa yang akan kutemui. Pria atau wanita, kawan atau lawan. Tepat pukul 9.00, seorang pria tinggi, tegap dengan kemeja putih dan celana gelap masuk ke kafe. Dia melihat sekeliling dan berjalan lurus ke mejaku. "Selamat pagi, Ibu Anissa. Nama saya Indra." Dia mengulurkan tangannya. Suaranya rendah dan sopan. Aku menjabat tangannya, tetap waspada. "Selamat pagi. Anda yang mengirim pesan kepada saya?" Dia mengangguk duduk di seberangku. "Ya, saya seorang detektif swasta." Kata detektif swasta membuatku terkejut. Kenapa seorang detektif ingin menemuiku? Siapa yang menyewanya? Seolah membaca pikiranku, Indra melanjutkan. "Jangan khawatir, saya tidak punya niat buruk. Saya tidak disewa oleh suami Anda. Sebaliknya, saya disewa oleh seseorang yang juga punya masalah dengannya." "Siapa orang itu?" tanyaku langsung. Indra tidak menjawab secara langsung. Dia menyodorkan sebuah map tipis ke arahku. "Lihat ini dulu." Dengan gemetar, aku membuka map itu. Di dalamnya ada salinan laporan rekening bank atas nama Dimas Prayoga. Seperti yang tertulis di pesan, secara rutin setiap tanggal 5, sejumlah 10 juta ditransfer ke rekening seorang wanita bernama Tania Lestari. Transfer ini telah berlangsung selama hampir 3 tahun, dimulai hanya beberapa bulan setelah pernikahanku dengan Dimas. Nama Tania Lestari terasa menyakitkan di dada. Aku ingat nama itu. Dia adalah mantan pacar Dimas saat kuliah. Teman-teman pernah bercerita bahwa mereka sangat saling mencintai, tetapi putus sebelum kelulusan karena alasan yang tidak diketahui. Dimas tidak pernah menceritakan detailnya, hanya mengatakan itu masa lalu. Tania, seorang guru. "Apakah itu Tania Lestari?" tanyaku pada Indra.
Suaraku bergetar. Indra mengangguk. Benar, Tania Lestari sekarang bekerja sebagai guru di sebuah TK swasta, TK Pelangi. Suami Anda menyimpan kontaknya dengan nama Tania Guru. Mungkin untuk menghindari kecurigaan, pikiranku kacau. Kenapa Dimas harus membiayai mantan pacarnya, memberinya uang sebanyak itu setiap bulan selama hampir 3 tahun? Apa yang terjadi di antara mereka? Apakah mereka masih bertemu di belakangku selama ini? Pertanyaan-pertanyaan menyakitkan menyiksaku. Ternyata dalam pernikahan ini, aku tidak hanya dimanfaatkan secara finansial, tetapi juga dikhianati secara terang-terangan. Dimas telah menipuku secara sistematis. Kenapa? Kenapa Anda memiliki semua ini? Dan kenapa Anda menunjukkannya padaku? Aku berusaha tetap tenang, tetapi suaraku gemetar. Indra menatapku dengan simpati. Seperti yang saya katakan, saya disewa untuk menyelidiki hubungan antara suami Anda dan Nona Lestari. Setelah mendapatkan hasilnya, klien saya memutuskan bahwa Anda harus tahu yang sebenarnya. Orang ini percaya bahwa hanya Anda yang bisa memberi pelajaran sesungguhnya pada Dimas Prayoga. Siapa orang itu? Aku mengulangi pertanyaanku. Kali ini Indra tidak mengelak. Dia menatap lurus ke mataku dan menyebutkan sebuah nama yang membuatku terkejut. Nama yang menjelaskan segalanya. Nama yang menjelaskan kebencian, alasan mengapa orang ini ingin membongkar kedok Dimas. Dan nama itu juga membuka pintu bagi rencana balas dendamku, rencana yang tidak pernah kubayangkan akan kulakukan. Tapi sebelumnya, aku harus mengetahui seluruh kebenarannya. Kebenaran yang, menurut Indra, bahkan lebih menyakitkan dari apa yang baru saja kulihat. Kebenaran yang lebih menyakitkan, aku mengulangi kata-kata sang detektif. Firasat buruk menyelimutiku. Apalagi yang mungkin tidak kuketahui, Indra diam-diam menyodorkan sebuah map lagi ke arahku. Kali ini lebih tebal. Tidak ada judul di sampulnya, hanya kertas putih polos. Tanganku gemetar saat menyentuhnya, seolah setiap lembar memiliki berat 1 ton. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri, dan membukanya. Di halaman pertama ada beberapa foto yang diambil dengan kamera tersembunyi. Di foto-foto itu, Dimas Prayoga sedang bermain dengan gembira di sebuah taman bersama seorang anak laki-laki berusia sekitar 3 tahun. Anak itu memiliki rambut ikal pirang, mata bulat besar, dan senyum yang ceria. Dan yang membuatku terpaku adalah wajah anak itu. Dia adalah salinan Dimas. Setiap fitur, dari bentuk hidung hingga lekuk bibir dan sorot mata, adalah versi mini dari pria yang kupanggil suami. Di samping mereka ada Tania Lestari. Dia menatap mereka dengan penuh kelembutan dan kebahagiaan. Mereka tampak seperti keluarga sungguhan. Jantungku serasa diremas. Darahku seolah berhenti mengalir. Aku membalik halaman, lalu halaman berikutnya. Di mana-mana ada foto Dimas bersama Tania dan anak itu. Mereka berbelanja bersama di supermarket, makan malam di restoran yang nyaman. Dimas menggendong anak itu di pundaknya. Foto-foto bahagia itu seperti ribuan pisau yang menusuk jantungku. Akhirnya, aku sampai di halaman terakhir. Itu adalah formulir yang kukenali, laporan dari laboratorium. Tapi kali ini bukan tes kehamilan, melainkan hasil tes DNA. Sampel rambut, Dimas Prayoga. Sampel rambut, anak laki-laki bernama Andi Prayoga. Hasil, status ayah kandung. Probabilitas 99,99%. Duniaku runtuh. Jadi ini alasannya 10 juta sebulan. Itu adalah tunjangan anak. Dimas tidak hanya berselingkuh dariku, dia punya anak dari mantan pacarnya. Seorang anak yang sudah berusia 3 tahun. Itu artinya dia memiliki anak itu dengan Tania tak lama setelah pernikahan kami. Atau mungkin bahkan sebelumnya. Jadi, apa arti pernikahanku? Siapa aku baginya selama 3 tahun ini? Istri? Atau hanya tameng sempurna untuk menutupi hubungan gelapnya? Mesin ATM gratis agar dia bisa menafkahi keluarganya. Dan juga kekasih gelap serta anaknya. Rasa sakit, amarah, dan perasaan dikhianati sepenuhnya membuatku sesak napas. Aku telah dijadikan orang bodoh, boneka dalam sebuah pertunjukan yang disutradarai oleh suamiku sendiri dan keluarganya. Mereka menipuku, menguras uangku. Dan sekarang, terungkap bahwa aku adalah orang ketiga dalam keluarga bahagianya yang sebenarnya. Kenapa?
bisikku dengan bibir kering. Air mata mengalir deras. Detektif Indra memberiku tisu. Dia menunggu sampai aku sedikit tenang, lalu perlahan mulai bercerita. Berdasarkan apa yang berhasil saya kumpulkan, Dimas Prayoga dan Tania Lestari sebenarnya tidak pernah benar-benar putus. Mereka hanya berpisah sementara karena keluarga Dimas menentang, menganggap Tania tidak sepadan. Kemudian dia bertemu dengan Anda dan segera menikah. Kemungkinan di mata keluarganya, Anda adalah menantu yang lebih cocok. Pekerjaan bagus, penghasilan tinggi, dan yang terpenting, bisa memberikan dukungan finansial pada mereka. Tepat setelah menikah, Dimas diam-diam terus bertemu dengan Tania dan dia hamil. Selama 3 tahun ini, dia menjalani kehidupan ganda. Setiap kata Indra seperti pukulan palu pada kesadaranku yang sudah hancur. Jadi begitu, pernikahanku sejak awal dibangun di atas perhitungan dan kebohongan. Aku hanyalah alat, pilihan ekonomi yang lebih menguntungkan. Cintanya, sumpahnya, semuanya palsu. Aku menutup map itu, menyeka air mataku. Rasa sakit berubah menjadi kebencian yang membakar. Aku tidak akan menangis lagi. Air mataku tidak pantas untuk bajingan seperti itu. Dimas Prayoga, kamu dan seluruh keluargamu, kalian telah mendorongku hingga ke batas. Jadi jangan salahkan aku atas kekejamanku. Aku mengangkat kepala dan menatap sang detektif. Di mataku tidak ada lagi kelemahan, hanya tekad baja. Saya ingin bertemu dengan Tania Lestari. Detektif Indra sepertinya sudah menduga permintaanku. Dia mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan menekan sebuah nomor. Setelah percakapan singkat, dia menoleh padaku. Tania setuju untuk bertemu. Hari ini pukul 3 sore di sebuah kedai teh di Jalan Gajah Mada. Saya akan kirimkan alamat lengkapnya. Tempatnya tenang, ada ruang-ruang pribadi. Aku mengangguk. Hatiku kacau, tetapi aku penuh tekad. Tidak ada jalan untuk mundur. Tepat pukul 3 sore, aku sudah berada di kedai teh itu. Tempatnya kecil, didekorasi dengan gaya klasik, dengan aroma cendana yang menenangkan. Seorang pelayan mengantarku ke sebuah ruangan pribadi. Wanita bernama Tania Lestari sudah menunggu. Secara langsung, dia tampak lebih lelah dan kuyu daripada di foto. Dia mengenakan gaun bunga-bunga sederhana, rambut panjangnya diikat, wajahnya manis tetapi ada lingkaran hitam di bawah matanya. Melihatku, dia tersentak dan buru-buru berdiri, tampak malu dan bersalah. Selamat siang, silakan duduk. Suaranya pelan, aku duduk di seberangnya. Suasananya menekan. Sejenak aku ingin meneriakinya dan menuduhnya, tetapi melihat matanya yang lelah, kepasrahan di wajahnya, amarahku sedikit mereda. Aku sadar, dia juga korban, sama sepertiku. Anda sudah tahu semuanya, ya? Tania yang pertama memecah keheningan. Ya, jawabku. Masih dingin. Aku tahu semuanya. Tentang putramu dan tentang pernikahan palsuku. Tania menundukkan kepala, kedua tangannya bertaut di atas meja. Maafkan saya. Saya tahu permintaan maaf tidak ada artinya sekarang, tapi dia juga menipu saya. Dan dia memulai ceritanya. Suaranya bergetar dan terbata-bata. Dia menceritakan tentang cinta mereka di masa kuliah, tentang penolakan keluarga Dimas. Dia bercerita bahwa Dimas tidak pernah mengatakan ingin putus. Dia hanya bilang butuh waktu untuk meyakinkan keluarganya, dan bahwa menikahi aku adalah solusi sementara untuk menenangkan orang tuanya dan memperbaiki kondisi keuangan. Berkali-kali dia berjanji bahwa setelah 1 atau 2 tahun, dia akan menceraikanku untuk bisa bersama Tania dan putra mereka. Dia bilang padaku tidak ada cinta di antara kalian, hanya kewajiban. Dia bilang kamu wanita yang kuat, mandiri, yang tidak butuh perlindungannya. Sedangkan kami, aku dan putraku, berbeda. Tania menangis. Dan aku percaya, bayangkan, selama 3 tahun aku percaya pada janjinya. Aku setuju menjadi kekasih gelap. Setuju putraku tidak punya ayah yang utuh, hanya demi harapan bahwa suatu hari dia akan menepati janjinya. Aku mendengarkan dalam diam. Ternyata, untuk kami masing-masing, Dimas memainkan drama yang berbeda. Bagiku, dia adalah suami yang penuh kasih. Bagi Tania, dia adalah pria yang dipaksa menikah, tetapi sedang mencari jalan kembali ke cinta sejatinya. Dia memanipulasi kami berdua,
menjadikan kami pion dalam permainan egoisnya. Lalu, kenapa Anda memutuskan untuk menceritakan semuanya sekarang? Tanyaku, suaraku melunak. Tania menyeka air matanya. Kilatan amarah muncul di matanya. Karena aku tidak tahan lagi. Belakangan ini dia semakin jarang mengunjungi putra kami, transfer uangnya juga sering terlambat. Lalu aku tahu adiknya akan menikah di Hotel Mahameru dengan pesta yang luar biasa mewah. Aku sadar dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupannya yang kaya raya demi kami. Janjinya bohong, dia hanya melihat kami sebagai beban yang harus disembunyikan. Aku menyewa detektif untuk mengikutinya. Awalnya aku hanya ingin tahu, apakah dia punya wanita lain selain kita berdua. Tapi hasilnya menunjukkan bagaimana dia menguras uangmu. Dan aku sadar aku tidak bisa diam lagi. Jika aku tidak melakukan apa-apa, kita berdua akan diinjak-injak olehnya. Rasa simpati memenuhiku. Kami berdua, meski dalam posisi berbeda, memiliki musuh yang sama. Sama-sama ditipu dan dimanfaatkan oleh pria yang sama. Rasa sakit kami bersama berubah menjadi kekuatan yang besar. Aku menatap mata Tania. Apa yang Anda inginkan? Aku ingin pengakuan resmi untuk putraku. Dan aku ingin Dimas Prayoga membayar semua perbuatannya, jawab Tania dengan tegas. Itu juga yang aku inginkan, kataku. Baiklah, aku akan membantumu dan kamu akan membantuku. Bersama, kita akan membuatnya membayar harga yang paling mahal. Aku mengulurkan tanganku. Tania menatapku, lalu meletakkan tangannya di atas tanganku. 2 orang wanita, 1 istri, 1 kekasih telah membuat sebuah aliansi resmi. Aliansi yang dibangun di atas air mata, tipu daya dan hasrat membara untuk balas dendam. Dalam perjalanan pulang, aku tiba-tiba teringat 5 tiket ke Bali. Awalnya, itu adalah rencana protes diam-diam, sebuah pelarian dari orang-orang licik. Tapi sekarang, segalanya telah berubah. Ini bukan lagi kisah pribadiku, melainkan pertempuran untuk keadilan. Melarikan diri bukan lagi pilihan. Aku harus tinggal dan bertarung. Membongkar semuanya dan membuat para pelaku membayar. Hal pertama yang kulakukan setibanya di rumah kakakku adalah menelepon keluargaku dan mengatakan perjalanan ditunda. Alih-alih laut biru dan pasir putih, kami akan menyaksikan pertunjukan yang jauh lebih baik. Setelah jabat tangan yang menentukan itu, aku dan Tania duduk selama beberapa jam lagi di kedai teh yang sunyi. Kecanggungan awal kami lenyap, digantikan oleh pemahaman dan tekad. Kami bukan lagi saingan, melainkan sekutu di garis depan yang sama. Tujuan kami satu, merobek topeng Dimas Prayoga dan keluarganya, dan melakukannya di tempat di mana mereka pikir mereka akan mencapai puncak kejayaan mereka di pernikahan Pandu. Kita harus menyerang titik terlemah mereka. Aku memulai, reputasi dan uang mereka. Tania mengangguk setuju. Dia dan keluarganya sangat mementingkan status di atas segalanya. Jika pernikahan Pandu hancur dalam kehinaan, itu akan menjadi pukulan telak bagi mereka. Berdasarkan informasi yang kami miliki, kami menyusun rencana yang detail, terencana, dan tanpa ampun. Langkah pertama, kataku, adalah serangan ekonomi. Aku tahu mereka berutang 200 juta kepada Hotel Mahameru untuk pesta dan mengandalkan bonusku. Sekarang, setelah aku pergi, mereka pasti panik mencari uang. Kita harus menutup semua sumber mereka. Bagaimana caranya? Tanya Tania. Kuncinya ada padamu. Aku menatapnya. Dimas berutang uang padamu untuk tunjangan anak. Itu adalah utang yang sah. Pergilah ke Hotel Mahameru dan bicaralah langsung dengan manajemen. Beritahu mereka bahwa klien mereka, Dimas Prayoga, adalah seorang ayah yang tidak bertanggung jawab, yang menunggak tunjangan untuk putra kandungnya. Katakan kamu curiga, dia menggunakan uang itu untuk mengadakan pernikahan mewah. Tuntut agar hotel menerima pembayaran penuh sebelum pesta dimulai. Jika tidak, kamu, sebagai kreditur, akan memanggil media dan membuat skandal, menyatakan bahwa Hotel Mahameru bersekongkol dengan penunggak tunjangan yang lari dari tanggung jawabnya. Tidak ada perusahaan besar yang mau terseret dalam skandal seperti itu. Mata Tania berbinar. Dia mengerti rencanaku. Itu adalah langkah psikologis yang kuat. Hotel, untuk melindungi reputasinya, pasti akan menekan keluarga Dimas. Langkah kedua, lanjutku, menyiapkan bukti. Besok pagi,
Aku akan menemui pengacaraku. Aku akan mencetak semua riwayat transaksi bank, mengumpulkan semua kwitansi dan dokumen yang membuktikan pengeluaranku untuk keluarganya selama 3 tahun terakhir. Aku akan menghitung semuanya, agar semua orang melihat berapa banyak uang yang telah mereka kuras dariku. Aku dengan cepat menghitung dalam benakku. Renovasi rumah, pembelian mobil, biaya kuliah Pandu, dan pengeluaran lain-lain. Jumlahnya bisa mencapai 1,5 miliar. Angka yang bisa mengejutkan siapapun. Sementara itu, siapkan akta kelahiran Andi dan hasil tes DNA, aku menginstruksikan Tania. Itu akan menjadi bukti yang tak terbantahkan. Aku mengerti, dia mengangguk. Dan langkah terakhir yang paling penting, suaraku menjadi lebih pelan. Badai media. Tidak cukup jika hanya kita yang tahu. Seluruh negeri harus tahu. Aku akan menghubungi beberapa kenalan jurnalis. Aku tidak akan memberitahu detailnya, hanya memberi isyarat bahwa di pernikahan pewaris keluarga Prayoga akan ada pertunjukan besar terkait penipuan pernikahan dan anak di luar nikah. Media suka sekali cerita seperti ini. Mereka akan datang sendiri. Tania sedikit ragu. Apakah itu tidak akan merugikan Andi di masa depan? Aku menggenggam tangannya. Aku mengerti kekhawatiranmu, tetapi jika kita tidak melakukan ini, putramu tidak akan pernah diakui oleh ayahnya, dan anakku akan lahir dalam kebohongan. Kita melakukan ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk mencari keadilan bagi anak-anak kita. Percayalah, setelah badai ini, matahari akan bersinar kembali. Kamu dan putramu akan memulai hidup baru, dilindungi oleh hukum, tidak perlu lagi bersembunyi. Keyakinanku meyakinkan Tania. Kami meninjau kembali rencana itu. Semuanya logis. Tania akan bergerak lebih dulu, menciptakan tekanan ekonomi dan kejutan pertama. Aku akan bertindak dari balik layar, mengumpulkan bukti dan melancarkan pukulan terakhir. Ketika kami meninggalkan kedai teh, hari sudah sore, angin dingin berhembus, tetapi di hati kami menyala api. Api kebencian dan harapan. Rencana sudah siap. Pertunjukan terbesar dalam hidup Dimas Prayoga akan segera mencapai babak final. Dan kami, dua wanita yang telah diinjak-injak olehnya, akan menulis akhir dari drama ini. Keesokan paginya, hari Jumat, hanya sehari sebelum pernikahan, rencana kami mulai berjalan. Tania, sesuai kesepakatan, melepaskan tembakan pertama. Dia mengenakan setelan bisnis yang rapi agar terlihat serius. Sebuah map berisi dokumen akta kelahiran Andi, bukti pembayaran Dimas yang tidak teratur, dan beberapa foto kebersamaan mereka telah disiapkan dengan cermat. Aku tidak pergi bersamanya, tetapi kami tetap berkomunikasi melalui telepon. Aku tahu dia gugup, tetapi kebencian dan cinta pada putranya memberinya kekuatan. Aku sudah di lokasi. Hotel ini besar sekali, sangat mewah. Sebuah pesan masuk dari Tania. Tenang, balasku. Kamu tidak melakukan kesalahan. Kamu hanya memperjuangkan keadilan untuk putramu. Bicaralah dengan tegas dan jelas. Mereka lebih takut pada reputasi mereka daripada kita. Beberapa waktu kemudian, Tania meneleponku, berbicara dengan nada bersemangat namun pelan. Aku bertemu dengan Ibu Marina, manajer acara. Orang yang sama yang menelepon Dimas. Dia terlihat sangat profesional, tapi saat aku menjelaskan masalahnya dan menunjukkan dokumen, wajahnya berubah. Menurut Tania, pada awalnya Ibu Marina bersikap acuh tak acuh, menganggapnya sebagai urusan pribadi klien. Tapi, ketika Tania menyebut kata media dan persekongkolan, sang manajer tidak bisa lagi duduk tenang. Tenang Bu, katanya pada Tania. Kami perlu memeriksa semuanya, tapi yakinlah, Hotel Mahameru selalu bekerja dengan prinsip integritas dan menjaga reputasi kami. Kami tidak akan membiarkan insiden seperti ini mencoreng nama baik kami. Dia mengundang Tania ke ruang terpisah, menawarinya teh, dan mendengarkan seluruh ceritanya. Akta kelahiran atas nama Andi Dimas Prayoga dan foto-foto anak itu yang sangat mirip dengan Dimas akhirnya meyakinkannya. Dia berjanji akan segera menghubungi keluarga Prayoga. Dia mengatakan bahwa sesuai kontrak, mereka harus melunasi pembayaran penuh sebelum pukul 12 siang hari ini. Jika tidak, hotel berhak penuh untuk membatalkan acara tersebut. Sepertinya rencana kita berhasil, tutup Tania. Aku menghela napas lega. Bom pertama telah ditanam.
Sekarang semua tekanan beralih ke keluarga mantan suamiku. Mereka bahkan tidak akan punya waktu untuk bernapas. Dan memang, sekitar 1 jam kemudian, ponselku mulai berdering tanpa henti. Sementara Tania menciptakan badai di hotel, aku juga tidak tinggal diam. Sepanjang Jumat pagi, aku menghabiskan waktu bersama pengacaraku Surya, seorang teman lama yang dapat diandalkan. Kantornya berada di jalan yang ramai di pusat kota. Setelah mendengarkan ceritaku, dari eksploitasi finansial dan penipuan hingga rencana balas dendam di pernikahan, Surya hanya mengangguk dalam diam. Wajahnya semakin serius. "Nisa, kamu sudah terlalu banyak menanggung," katanya setelah aku selesai. Dari sudut pandang hukum, kita punya keuntungan besar. Perceraian adalah hal yang pasti. Tugas kita adalah mendapatkan kembali sebanyak mungkin dari apa yang telah hilang darimu dan membuat mereka membayar. Itulah sebabnya aku di sini, Sur. Aku butuh bantuanmu untuk menyusun semuanya. Aku ingin daftar yang detail dan jelas agar semua orang bisa melihat wajah asli mereka. Dan kami mulai bekerja. Aku memberikan Surya akses ke semua rekening bankku selama 3 tahun terakhir. Kami dengan teliti memeriksa setiap transaksi, transfer ke Bapak Wisnu dan Ibu Suryani. Penarikan tunai untuk Dimas. Pembayaran biaya kuliah Pandu, semuanya didokumentasikan dengan cermat. "Mereka melihatmu sebagai tambang emas," kata Surya sambil menggelengkan kepala, terus bekerja. "Lihat, setiap bulan ada beberapa transfer dengan keterangan untuk orang tua, bantuan bisnis, dan setiap kali jumlahnya tidak kurang dari 50 juta. Aku menatap angka-angka di layar, merasakan campuran rasa sakit atas kebodohanku di masa lalu dan kemarahan atas keserakahan mereka yang tak terpuaskan. Itu adalah uang hasil jerih payahku. Menjelang siang, setelah beberapa jam bekerja keras, Surya akhirnya menyimpulkan. Dia memutar monitor ke arahku. Setelah dikurangi pengeluaran wajar untuk kehidupan keluarga, total jumlah yang secara langsung atau tidak langsung kamu habiskan untuk keluarga Prayoga selama 3 tahun adalah hampir 1,5 miliar. 1,5 miliar? Angka itu bahkan mengejutkanku. Aku tidak pernah menyangka telah membiarkan mereka menguras uang sebanyak itu dariku. Itu hampir semua yang telah aku kumpulkan sebelum dan selama pernikahan. Aku akan mencetak semua bukti transfer ini dan menjilidnya menjadi satu map untukmu, kata Surya dengan tegas, bersama dengan dokumen yang membuktikan sumber dana untuk pembelian apartemen. Dengan bukti ini di pengadilan, tidak hanya apartemen yang akan menjadi milikmu, kamu juga bisa mendapatkan kembali sebagian uang yang hilang. Tapi pertama-tama, gunakan ini untuk rencanamu. Aku memegang map tebal yang dia berikan. Ini bukan sekadar kertas. Ini adalah bukti dari 3 tahun penghinaan. Senjataku yang paling tajam dalam pertempuran terakhir. Sekarang semuanya sudah siap. Bom waktu telah dipasang. Tinggal menunggu saat yang tepat. Keluar dari kantor pengacara, aku menuju sebuah kafe yang tenang untuk melaksanakan langkah berikutnya, menciptakan badai media. Aku punya koneksi yang cukup baik di kalangan jurnalis. Aku membuka kontak dan memilih 3 nama yang kupercayai. Mereka adalah reporter energik yang selalu haus akan berita panas, dan yang penting memiliki etika profesional. Panggilan pertama adalah untuk Maria, seorang reporter dari sebuah media online besar. "Halo Nisa, lama tidak bertemu. Ada apa?" Suaranya seperti biasa penuh semangat. "Halo Maria, aku punya berita yang kurasa akan sangat menarik bagimu," kataku. Berusaha terdengar tenang dan misterius. "Oh ya? Berita apa? Ceritakan." "Besok, di pernikahan pewaris keluarga Prayoga di Hotel Mahameru, akan ada sebuah drama besar. Temanya adalah pengungkapan penipu pernikahan, perselingkuhan, anak di luar nikah, dan penipuan finansial. Semua tokoh utama akan ada di sana, lengkap dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan." Maria terdiam beberapa detik, mencerna informasi itu. Sebagai jurnalis berpengalaman, dia tahu ini adalah tambang emas. "Kamu serius? Ini bisa dipercaya?" "Tentu saja. Aku adalah salah satu pemainnya. Kirim saja timmu ke sana sebelum upacara dimulai, dan aku jamin kamu akan mendapatkan berita paling eksklusif bulan ini." Tidak perlu berkata lebih banyak. Maria langsung setuju. "Baik, terima kasih atas kepercayaannya. Besok kami akan ada di sana."
Aku mengulangi skenario yang sama dengan dua jurnalis lainnya. Reaksi mereka sama. Umpan telah dilempar dan ikan besar telah menyambarnya. Tapi itu belum cukup. Aku ingin cerita ini menyebar lebih luas, menciptakan gelombang penasaran bahkan sebelum acara utama. Aku menggunakan kartu SIM baru dan membuat akun anonim di media sosial. Lalu aku menulis postingan singkat. Seolah-olah aku adalah saksi mata yang tidak sengaja mendengar gosip. Katanya besok bakal panas nih. Pernikahan anak konglomerat WP di Hotel Mahameru katanya bakal seru. Gosipnya, menantunya, si AN yang cantik dan pintar, dikuras hartanya miliaran sama keluarga suaminya buat biaya nikahan ini. Puncaknya, suaminya, si DP, ternyata punya anak 3 tahun dari wanita lain. Katanya si selingkuhan mau bawa anaknya langsung ke pesta buat nuntut keadilan. Kita tunggu aja drama tahun ini besok. Meskipun itu adalah akun baru, postingan dengan inisial yang disamarkan dan detail skandal itu dengan cepat menarik perhatian. Beberapa akun gosip besar mengambil tangkapan layar dan memposting ulang. Dalam beberapa jam, cerita itu mulai ramai dibicarakan di dunia maya. Orang-orang mulai menebak-nebak, mencocokkan inisial dengan keluarga Prayoga. Badai mulai terbentuk. Awan gelap berkumpul di atas kepala keluarga Prayoga. Dan aku, sang pencipta badai, diam-diam menghabiskan kopi dinginku menantikan hari esok. Seperti yang kuduga, ledakan di Hotel Mahameru menyebabkan gempa bumi di keluarga Prayoga. Sekitar pukul 11 pagi di hari Jumat, ponselku mulai berdering tanpa henti. Yang pertama adalah ayah mertuaku, Bapak Wisnu. Biasanya dia bersikap angkuh, tapi sekarang suaranya ditelepon penuh kepanikan dan amarah. "Anissa, ini perbuatanmu? Ada wanita datang ke hotel dan membuat keributan. Kamu yang menyuruhnya?" Aku menjawab dengan tenang, tanpa emosi. "Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan, Bapak Wisnu. Saya dan keluarga Anda sudah tidak punya urusan lagi. Jangan pura-pura. Siapa lagi kalau bukan kamu? Dengar ya, jangan macam-macam. Cepat suruh dia pergi dari sana dan kamu sendiri bawa uangnya ke hotel atau kamu akan menyesal." Keangkuhannya membuatku tertawa. Bahkan dalam situasi seperti ini, mereka pikir bisa memerintah dan mengancamku. Uang untuk kalian sudah tidak ada lagi. Lagi pula, saya sedang bersiap-siap ke bandara, mau liburan, selamat menikmati pernikahannya. Setelah itu, aku menutup telepon. Berikutnya, ibu mertuaku, Suryani, yang menelepon. Berbeda dengan suaminya, dia menggunakan taktik air mata menangis di telepon. "Anissa, Nduk, kok kamu tega sama kami? Ibu tahu kamu sakit hati, tapi kenapa harus merusak pernikahan Pandu? Dia kan tidak salah apa-apa. Pulanglah nak, kita bicara baik-baik. Kamu kan sedang hamil, tidak baik stres begini. Ini tidak baik untuk cucuku." Dia masih tidak lupa menggunakan bayi itu sebagai umpan. "Tapi aku bukan lagi si bodoh. Jangan panggil dia cucu Anda. Ini anak saya dan saya tidak akan pernah membiarkannya tumbuh di keluarga seperti keluarga Anda. Dan tidak usah bersandiwara. Saya sudah lelah." Aku menutup telepon lagi. Yang terakhir adalah Dimas. Dia meneleponku setidaknya 10 kali. Awalnya aku abaikan, tapi dia terlalu gigih. Aku memutuskan untuk menjawab. Suaranya di seberang sana penuh keputusasaan dan permohonan. "Nisa, aku mohon, kembalilah. Tolong, ini salahku. Semuanya salahku. Aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Aku akan berlutut. Asal kamu kembali dan selamatkan aku. Orang tua akan membunuhku. Hotel menagih uang, kita tidak punya 200 juta sekarang. Itu masalahmu dan masalah keluargamu. Tidak ada hubungannya denganku," jawabku dingin. Melihat permohonannya tidak berhasil, dia beralih ke ancaman, menunjukkan sifat aslinya yang licik. "Jangan keterlaluan. Kamu pikir aku tidak akan memberitahu semua orang betapa brengseknya kamu? Hamil, tapi kabur dari rumah, dan menghancurkan keluarga. Setelah ini kamu tidak akan bisa mengangkat kepala lagi." Aku tersenyum sinis. "Oh, benarkah? Silakan saja. Kita lihat siapa yang akan dipercaya publik, suami peselingkuh dengan anak di luar nikah yang menguras harta istri, atau wanita malang yang tertipu. Oh ya, aku sarankan kamu buka internet. Ceritamu sepertinya sudah mulai viral." Setelah mengatakan itu,
Aku menutup telepon dan memblokir nomor mereka bertiga. Semuanya berjalan sesuai rencana. Kepanikan mereka adalah musik terindah bagiku. Aku mematikan ponsel, bersandar di kursi, dan memejamkan mata. Kurang dari 24 jam lagi, pertunjukan utama akan dimulai. Berbeda dengan kekacauan di keluarga Prayoga, hari terakhirku sebelum pernikahan berlalu dengan sangat tenang. Sejak meninggalkan rumah itu, aku tinggal di rumah kakakku. Suasana hangat, perhatian Bima dan Citra, serta masakan rumahan yang setiap hari diantar ibu, perlahan menyembuhkan lukaku. Aku banyak beristirahat, membaca, mendengarkan musik, dan pergi untuk pemeriksaan rutin ke dokter kandungan. Ketika aku pertama kali mendengar detak jantung mungil namun kuat dari bayiku, aku tidak bisa menahan air mata. Itu adalah air mata kebahagiaan dan harapan. Anak ini adalah anugerah paling berharga yang diberikan kehidupan, pendorongku untuk hidup lebih baik dan menjadi lebih kuat. Aku menghubungi Tania. Dia melaporkan bahwa Hotel Mahameru terus-menerus menelepon Bapak Wisnu menuntut uang. Mereka bahkan mengisyaratkan bahwa jika pembayaran tidak diterima, mereka tidak hanya akan membatalkan pesta, tetapi juga bisa menuntut atas kerugian reputasi. Mereka sekarang seperti cacing kepanasan, kata Tania dengan nada puas yang tak terselubung. Katanya Bapak Wisnu lari ke sana kemari mencoba meminjam uang, tapi tidak berhasil. Semua orang tahu bisnisnya sedang tidak baik. Utangnya di mana-mana. Aku hanya tersenyum. Itulah harga dari keserakahan dan kesombongan kosong mereka. Mereka ingin pernikahan mewah untuk pamer, tetapi tidak mampu dan memutuskan untuk menguras uangku. Sekarang, perangkap yang mereka pasang sendiri telah menjerat mereka. Jumat malam, ketika aku hendak tidur, sebuah pesan terakhir masuk dari nomor tak dikenal. Aku tahu itu dari Dimas. Nisa, aku tahu kamu membenciku, tapi anak kita tidak bersalah. Pikirkan dia sekali saja, kembalilah padaku. Apapun yang terjadi, dia butuh keluarga yang utuh. Aku janji akan memperbaiki semuanya, aku akan memperlakukanmu dan keluargamu dengan baik. Aku mohon, kata-katanya terdengar menyentuh, tapi bagiku itu hanyalah kepalsuan. Keluarga utuh yang dibangun di atas kebohongan, pengkhianatan dan perhitungan, anakku tidak butuh ayah seperti itu. Aku tidak membalas. Aku hanya menghapus pesan itu dan mematikan ponsel. Semua permohonan sudah terlambat. Perasaanku padanya telah mati malam itu saat dia menggunakan anakku untuk memeras aku. Besok, aku akan datang ke sana. Bukan sebagai istrinya, bukan sebagai kakak ipar mempelai pria. Aku akan datang sebagai seseorang yang menuntut keadilan untuk diriku dan anakku. Badai semakin dekat, dan aku siap menghadapinya. Sabtu pagi, 25 Desember. Hari di mana seharusnya keluargaku berada di Bali, aku duduk di sebuah kafe mewah di seberang Hotel Mahameru. Dari sini, aku bisa melihat dengan jelas pintu masuk utama tempat pernikahan Pandu Prayoga akan dilangsungkan. Mobil-mobil mahal mulai berdatangan, para tamu pria dengan setelan elegan, wanita dengan gaun mewah, masuk dengan senyum di wajah mereka. Keluarga mempelai pria menyambut mereka di pintu masuk. Bapak Wisnu dan Ibu Suryani berusaha memaksakan senyum, tetapi kecemasan dan kelelahan tergambar jelas di wajah mereka. Dimas berdiri di samping mereka, pucat pasi, dan sesekali melihat sekeliling dengan gelisah, seolah mencari seseorang atau takut akan sesuatu. Mereka seperti aktor yang sedang memainkan peran terakhir mereka dengan sisa tenaga. Aku menyesap tehku, merasa luar biasa tenang. Aku telah memberikan instruksi yang jelas kepada Tania dan para jurnalis. Semua akan mulai bergerak tepat pada jam upacara ketika semua tamu telah berkumpul. Itu akan menjadi puncaknya. Tepat pukul 11.30 sesuai jadwal. Arus tamu mulai berkurang. Aku melihat Bapak Wisnu menghela napas lega. Mungkin dia pikir dia telah selamat untuk sementara, bahwa setidaknya upacara bisa dimulai dengan tenang. Tapi dia salah. Saat itu, aku melihat Ibu Marina, manajer hotel, didampingi 2 petugas keamanan, berjalan cepat ke lobi. Dia menghampiri Bapak Wisnu dengan ekspresi tegas. Meskipun aku tidak bisa mendengar percakapan mereka, dari gerak tubuh dan ekspresi wajah, aku tahu dia sedang memberikan ultimatum. Suasana di lobi menjadi tegang. Beberapa tamu yang terlambat datang berhenti, menonton dengan penasaran. Senyum di wajah Bapak Wisnu dan Ibu Suryani membeku. Mereka mulai berdebat.
Bapak Wisnu mengibaskan tangannya, mencoba menjelaskan sesuatu. Ibu Suryani tampak seperti akan menangis. Dimas hanya berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Pertunjukan itu mulai menunjukkan retakan pertamanya. Panggung sudah siap, para aktor utama sudah di tempat, tinggal menunggu tokoh-tokoh terpenting dan mereka sudah mendekat. Sementara keluarga Prayoga kebingungan mencoba berurusan dengan pihak hotel, sebuah peristiwa lain menarik perhatian semua orang. Di pintu masuk, tiba-tiba muncul sekelompok orang dengan kamera dan mikrofon para jurnalis yang kuundang. Kemunculan mereka menyebabkan kehebohan. Para tamu mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian itu. Bapak Wisnu dan Dimas panik. Mereka tidak mengerti dari mana datangnya media. Mereka mencoba menghentikan. Tetapi para reporter menerobos masuk, mengarahkan lensa mereka ke keluarga mempelai pria. Bapak, bisa tolong jelaskan, benarkah pernikahan hari ini menghadapi masalah keuangan? Pak Dimas, ada rumor bahwa Anda berselingkuh dari istri Anda dan memiliki anak di luar nikah. Apakah itu benar? Pertanyaan-pertanyaan tajam menghujani mereka. Bapak Wisnu dan Dimas hanya bisa tergagap bingung, dan di saat paling kacau itu, tokoh utama muncul di panggung. Dari seberang jalan, Tania Lestari mendekat. Mengenakan gaun putih sederhana, sambil menggendong seorang anak laki-laki yang tampan, dia berjalan dengan tenang. Itu adalah Andi, putra Dimas. Anak itu tidak takut pada keramaian. Mata bulatnya yang besar menatap sekeliling dengan rasa ingin tahu. Semua lensa kamera langsung tertuju pada mereka. Tania, tanpa gentar, masuk ke dalam kerumunan jurnalis dan berdiri tepat di hadapan Dimas yang membeku seolah disambar petir. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara keras dan jelas agar semua orang bisa mendengar, "Dimas Prayoga, aku datang ke sini bukan untuk merusak pernikahan adikmu. Aku datang untuk menuntut pengakuan resmi untuk putra kita." Kemudian, dia menunduk ke arah anak itu, menunjuk pada Dimas, dan berkata, "Andi, lihat, itu papamu." Ruangan itu meledak. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Semua mata tertuju pada anak itu, dan tidak ada yang bisa menyangkal kemiripannya yang luar biasa dengan Dimas. Itu adalah bukti hidup yang tak terbantahkan. Dimas mundur selangkah. Wajahnya seputih kertas. Dia menggelengkan kepala, bergumam, "Tidak, itu tidak benar. Kamu siapa? Aku tidak kenal kamu." Penyangkalannya yang pengecut hanya memperburuk keadaan. Tania menatapnya dengan campuran rasa jijik dan sakit hati. Dia tidak perlu berkata apa-apa lagi. Penampilan perdananya lebih dari berhasil. Bom pertama telah meledak, dan kekuatannya cukup untuk mengguncang seluruh fondasi palsu keluarga Prayoga. Ketika semua perhatian tertuju pada adegan dramatis antara Tania dan Dimas, aku memutuskan inilah saatnya bagiku. Aku membayar tehku, berjalan tenang keluar dari kafe, dan menuju hotel. Kemunculanku istri sah Dimas Prayoga langsung memicu gelombang kehebohan baru. Semua lensa kamera kembali menoleh ke arahku. "Ibu Anissa, apa pendapat Anda tentang yang terjadi? Apakah Anda tahu tentang hubungan suami Anda dengan wanita ini?" Aku tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Aku berjalan dalam diam dan berdiri di samping Tania, berhadapan dengan suamiku yang tidak setia dan keluarganya yang munafik. Aku menatap Dimas yang gemetar ketakutan. Aku menatap Bapak Wisnu dan Ibu Suryani yang menatapku dengan campuran kebencian dan ketakutan. Aku tersenyum tipis, tetapi dengan penghinaan yang tak terbatas. Kemudian aku berbalik menghadap para jurnalis. Suaraku tidak keras, tetapi jelas dan tegas, mengalahkan semua kebisingan. "Selamat siang, rekan-rekan jurnalis. Terima kasih sudah datang hari ini. Semua yang dikatakan oleh Nona Tania Lestari adalah benar. Dan agar tidak ada keraguan lagi, saya, sebagai istri sah Dimas Prayoga, ingin memberikan beberapa bukti tambahan." Setelah mengatakan itu, aku membuka tasku dan mengeluarkan 2 map yang telah kusiapkan. Satu kuberikan kepada Maria, jurnalis yang paling kupercayai. Yang satunya lagi kuangkat tinggi agar semua bisa melihat. Di tangan saya, aku mulai menjelaskan. Pertama, adalah hasil tes DNA yang membuktikan bahwa Dimas Prayoga dan Andi Prayoga adalah ayah dan anak dengan probabilitas 99,99%. Dia tidak bisa lagi menyangkalnya. Aku membalik halaman. Kedua,
Ini adalah riwayat transfer bank yang membuktikan bahwa selama hampir 3 tahun, Dimas setiap bulan mentransfer 10 juta kepada Tania Lestari untuk tunjangan putranya. Seorang ayah yang bertanggung jawab, tetapi suami yang pembohong. Akhirnya, aku mengangkat map yang paling tebal yang disiapkan oleh pengacaraku, Surya. Dan ini yang paling menarik. Ini adalah laporan rinci tentang semua dana yang terpaksa saya keluarkan untuk keluarga suami saya selama 3 tahun pernikahan. Dari renovasi rumah dan pembelian mobil baru untuk mertua, hingga biaya kuliah adik ipar di luar negeri. Dan puncaknya, deposit 200 juta untuk pernikahan ini. Totalnya hampir 1,5 miliar. Mereka tidak hanya menipu perasaan saya, tetapi juga menjadikan saya mesin ATM. Setiap bukti yang kusampaikan, seperti pukulan palu di kepala Dimas dan keluarganya. Dimas terpaku. Tubuhnya lemas, nyaris jatuh. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri. Semua bukti terlalu nyata, terlalu tak terbantahkan. Wajah angku Bapak Wisnu membiru karena marah dan malu. Ibu Suryani jatuh terduduk di lantai dan menangis meraung-raung. Wajah asli mereka wajah penipu, serakah, egois, dan pembohong telah terbongkar sepenuhnya di hadapan dunia, di depan puluhan lensa kamera. Kehancuran Dimas Prayoga telah menjadi kenyataan. Tepat setelah aku menunjukkan bukti terakhir, Ibu Marina, manajer hotel, tidak lagi ragu-ragu. Dia melangkah maju, mengambil mikrofon dari pembawa acara, dan mengumumkan dengan suara lantang, "Para tamu yang terhormat, nama saya Marina, manajer Hotel Mahameru. Atas nama manajemen, dengan sangat menyesal saya harus mengumumkan bahwa karena pelanggaran kontrak dari pihak keluarga mempelai pria, yaitu tidak adanya pelunasan pembayaran, kami terpaksa membatalkan upacara pernikahan Bapak Pandu Prayoga dan calon istrinya yang dijadwalkan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini. Semua pertanyaan dan keluhan silakan ditujukan kepada perwakilan keluarga mempelai pria, Bapak Wisnu Prayoga." Pengumuman itu seperti sambaran petir. Pukulan terakhir, semuanya hancur total. Para tamu yang tadinya ragu, kini percaya sepenuhnya. Mereka mulai berbisik-bisik dengan keras. Banyak yang melakukan siaran langsung dari lokasi skandal ini. Bisikan, senyum sinis, tatapan penuh kasihan dan penghinaan, semuanya tertuju pada keluarga Prayoga. Calon mempelai wanita dan keluarganya setelah mendengar keributan juga berlari keluar ke lobi. Melihat kekacauan ini, mendengar bisik-bisik, sang mempelai wanita muda tidak tahan menahan syok dan jatuh pingsan. Keluarganya menyadari bahwa putri mereka hampir dinikahkan dengan keluarga penipu menjadi murka. Ayah mempelai wanita menunjuk wajah Bapak Wisnu, meneriakinya, dan mengumumkan pembatalan pertunangan saat itu juga. Keluarga Prayoga hancur lebur. Bapak Wisnu terhuyung-huyung bersandar ke dinding. Ibu Suryani masih terduduk di lantai, menangis tanpa henti. Pandu, mempelai pria yang malang, berdiri kebingungan. Dan Dimas, penyebab semua ini, hanya bisa berdiri dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap siapapun. Kehormatan, reputasi, karier semua yang mereka bangun di atas kebohongan dalam satu pagi berubah menjadi debu. Misi kami bersama Tania telah selesai. Kami saling berpandangan dan mengangguk. Aku tidak lagi merasakan kebencian, hanya kelegaan. Seluruh beban terangkat dari pundakku. Dengan dingin aku berbalik dan berjalan menjauh dari kerumunan. Tania dengan putranya di gendongan mengikutiku. Teriakan, kutukan, kilatan kamera semua itu terdengar di belakangku, tetapi tidak lagi memengaruhiku. Aku berjalan di bawah sinar matahari musim dingin, merasa bahwa masa depanku tidak pernah secerah dan sejelas ini. Sebulan kemudian, angin laut di Bali, asin dan segar, mempermainkan rambutku. Aku duduk di kursi malas di bawah naungan pohon palem, memandangi pasir putih dan laut biru yang berkilauan di bawah matahari. Orang tuaku berjalan-jalan di sepanjang pantai. Kakakku, istrinya, dan anak-anak mereka bermain air. Tawa riang mereka bercampur dengan deru ombak, menciptakan melodi kedamaian dan kebahagiaan. Perjalanan ke Bali, meskipun tertunda sebulan, akhirnya terlaksana. Ini bukan lagi sebuah pelarian, melainkan perayaan yang sesungguhnya. Perayaan kebebasan dan awal yang baru.
Semuanya terselesaikan dengan cepat dan lancar. Perceraianku dengan Dimas selesai dalam seminggu. Dengan bukti yang tak terbantahkan, aku mendapatkan hak asuh penuh atas anakku yang akan lahir. Apartemen yang sebagian besar dibeli dengan uang orang tuaku, sesuai putusan pengadilan, juga menjadi milikku. Dimas dan keluarganya, setelah skandal di pernikahan itu, mengalami kejatuhan total. Perusahaan Bapak Wisnu bangkrut. Mereka harus menjual rumah besar mereka untuk melunasi utang. Dimas dipecat dari pekerjaannya. Pertunangan Pandu dibatalkan. Mereka membayar harga yang sangat mahal atas perbuatan mereka. Adapun Tania, dia juga mendapatkan apa yang diinginkannya. Pengadilan mewajibkan Dimas untuk mengakui putranya dan membayar tunjangan anak secara rutin. Meskipun dia tidak mendapatkan seorang suami, putranya kini memiliki pengakuan resmi. Kami sesekali masih berkomunikasi seperti teman yang telah melewati pertempuran bersama. Aku meletakkan tanganku di perut, merasakan kehidupan yang tumbuh di dalam. Aku memutuskan untuk mempertahankan bayi ini. Dia bukan pengingat akan sebuah kesalahan. Dia adalah harapanku, masa depanku. Aku akan membesarkannya sendiri, memberinya kehidupan terbaik, penuh cinta dariku dan seluruh keluargaku. Melihat keluargaku yang bahagia, aku tersenyum. Aku telah kehilangan suami yang licik dan keluarga yang penuh perhitungan. Tetapi, aku menemukan diriku sendiri, Anissa yang kuat, bebas, dan mandiri. Masa lalu telah ditutup. Babak baru dalam hidupku, yang penuh cahaya dan sukacita, dimulai di sini. Di pantai yang indah ini, aku benar-benar terlahir kembali.